want to be where you are, dwelling daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are, and I just want to be where you are, your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be with you. I want to be where you are, dwelling in your presence, feasting at your table, surrounded by your glory, in your presence. That's where I always want to be. I just want to be. I just want to be with you. And I just want to be where you daily in your presence. I don't want to worship from afar. Draw me near to where you are. And oh my God, you are my strength and my song. And when I'm in your presence, though I'm weak, you're always strong. And I just want to be where you are, in your dwelling place forever. Take me to the place where you are, 'cause I just want to be. I just want to be with you. I just want to be. I just want to be with you. Puji Tuhan. Shalom saudara, selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dalam ibadah online kita di Cross Harvest Church, saudara. Saya percaya setiap hari ini kita mau datang sama Tuhan, kita mau rindu sama Tuhan, menikmati kuasa-Nya yang ajaib, menikmati anugerah Tuhan yang baru setiap hari dalam hidup kita. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, saudara. Dengan bersuka cita kita mau datang sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu ya Yesus. Kau Allah yang mengerti, Kau Allah yang peduli setiap kami. Bahkan hari-hari Engkau terus jagai setiap kami Tuhan. Ini kami pagi hari ini berkumpul bersama keluarga kami Tuhan. Mau datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami, di tengah keluarga kami, di tengah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Mari setiap kita mengucap syukur di depan Tuhan. Berterima kasih buat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Haleluya. Oh, I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Mari sama-sama bilang, I am here. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. We are so thankful. I am so thankful
grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Pagi hari kita masuk lebih dalam, saudara, menikmati kasih setia Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Sama-sama bilang terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Boleh jemaat saja bilang terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama bilang terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sekali lagi hanya anugerah, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari bersyukur sama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik, sungguh baik, amat baik buat kami. Haleluya. Mari yang di rumah-rumah kita sembah Dia. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengerti. Oh, sebab perbuatan-Nya dahsyat dan ajaib. Haleluya. Hinayaralabashana. Mari bangun roh saudara. Kiralabayaralabashana. Urabashe. Hinayaralabashana. Kiralabayaralabayaralabayaralabayaralabashana. Sebab orang-orang yang menantikan Tuhan diberikan kekuatan yang baru. Haleluya. Shikaralabayaralabashana. Apapun yang saudara
datang pada Dia, datang kepadanya, membawa hidup. We worship you, my God. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Perbuatan-Mu dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami agungkan Engkau di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sekali lagi, angkat dua tangan kita, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk datang ke tahta-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup kami, penolong hidupku. Kami siapkan hati kami, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, angkat dua tangan saudara, bilang firman-Mu, firman-Mu. Saya serang pada hamba yang Tuhan, oh, penolong hidupku. Dahulu sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Oh, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku, oh, ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi nyanyikan. Ku siapkan hatiku Tuhan, 'Tuhan, 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 '
firman-Mu. Biar firman Tuhan hidup dan berkuasa dalam hidup kita, saudara. Kita setiap hari dijejali dengan informasi-informasi dari dunia. Tapi biar firman Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Amin. Biar informasi dari sorga memberikan kita makanan dalam hidup ini. Terima kasih. Thank you, Lord. Roh Kudus, datanglah di rumah masing-masing, di tempat kami beribadah masing-masing dalam nama Yesus Kristus. Urapi setiap rumah tangga Dalam nama Yesus. Berikan hati beribadah menyembah kepada Tuhan untuk mengasihi Engkau lebih dari segala sesuatu. Amin. Kami tunduk kepadamu Tuhan, di dalam naungan kuasa-Mu dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Mari Engkau bekerja di dalam nama Yesus. Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Kami mengikat roh-roh di udara, di bumi dan di bawah bumi. Dalam nama Penguasa Yesus. kerajaan Yes. kegelapan. Kami mengikat Engkau yang mau mengganggu kami. Setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Kami membelenggu Engkau iblis. Dengan darah Yesus kami hancurkan Engkau dalam nama Yesus. Kami usir Kau pergi di dalam nama Yesus. Hadirat Allah turun di tengah-tengah kami. Bekerja dengan bebas pada saat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Jamah hati kami Tuhan dengan roh-Mu yang kudus. Berikan hati yang haus dan lapar akan Amin. Engkau. Lapar akan firman-Mu. Yes. Engkau yang menjelaskan kebenaran firman Tuhan sehingga tidak ada satu perkara firman Tuhan yang kami lewati dan kami tidak diberkati. Mari hidupkan firman-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup menolong kami. Berikan hati kami melekat dengan firman-Mu dan tidak bisa mengabaikan tetapi selalu mendengar firman-Mu Amin. Amin. oleh anugerah Roh Kudus dalam nama Tuhan Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang sakit kepala, Tuhan lepaskan kesembuhan untukmu dalam nama Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus. Ada yang nafasnya sesak, Tuhan lepaskan kesembuhan Yes, untukmu amin. dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Ada yang lehernya seperti tercekik, Tuhan lepaskan kau di dalam nama Yesus Tuhan oleh Yesus. Roh Kudusnya. Amin. Amin. Bukan saya tapi Roh Kudus yang Yes, bekerja. amin. Beban-beban yang berat Tuhan angkat oleh nama Dalam Yesus. nama Tuhan Dalam nama Yesus. Yesus. Tuhan yang angkat beban-bebanmu. Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Nyatakan dirimu di tengah-tengah kami dalam nama Dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya katakan Amin. amin. Puji nama Yesus. Saudara, saya menyambut saudara-saudara. Puji nama Yesus Kristus, kita beribadah bersama-sama masih tetap online. Tapi Tuhan ada di tempatmu masing-masing. Haleluya, puji Tuhan. Saya akan melanjutkan pembahasan kita tentang serial khotbah Yesus. Serial tentang pencobaan Tuhan Yesus ini yang kedua. Mari kita bersama-sama membuka kitab suci dari Injil Matius pasal yang keempat. Ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Injil Matius pasal yang keempat, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya bacakan demikianlah firman Tuhan. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, sebab
Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Yesus dicobai oleh iblis, di ayat yang pertama saya sudah menjelaskan bahwa Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Peristiwa ini adalah sesudah Yesus berulang kali memberitakan Injil Kerajaan Sorga dan kemudian dia datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptiskan di Sungai Yordan. Dan waktu Yesus mengatakan, kita harus melakukan seluruh kebenaran Allah, maka Yesus mempersembahkan diri untuk dibaptis. Dan pada saat pembaptisan itu saudara, maka manifestasi yang luar biasa terjadi, yaitu langit terkoyak dan Roh Kudus turun ke atas Yesus. Itu adalah pencurahan Roh Kudus kepada Yesus untuk memberikan Yesus kuasa sebagai Mesias yang diurapi Tuhan untuk tugas memulihkan segala sesuatu yang sudah rusak oleh sebab kejatuhan. Lalu kemudian ada satu deklarasi yang mengangkat posisi Yesus Kristus sebagai Mesias anak Allah di dalam tugas mesianiknya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah saudara, dunia secara umum saudara sudah jatuh dalam dosa dan dikuasai oleh kegelapan. Alkitab berkata bahwa iblis yang sudah jatuh itu dilempar ke bumi dan dia menguasai bumi. Dia menjatuhkan manusia pertama dan mengambil otoritasnya. Maka iblis disebut sebagai penguasa dunia ini pada saat itu saudara. Dan Yesus datang untuk mengambil kembali posisi itu saudara. Dan iblis itu dia tidak senang dengan posisi Yesus diurapi oleh Roh Kudus. Dan Yesus mendapat penguatan dari Allah Bapanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, maka di dalam dunia kegelapan, segera sesudah Allah Bapa mengumumkan posisi Kristus sebagai Mesias yang datang memulihkan segala sesuatu, maka dunia kegelapan itu langsung segera menghadapinya. Dan Roh Kudus membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan Roh Kudus itu sengaja membawa Yesus sebab memang urusan pengurapan Roh Kudus dan juga pemberian deklarasi tentang keanakan Yesus itu adalah sesuatu yang untuk peperangan rohani melawan iblis. Dan iblis langsung menghadang Yesus. Pada saat itu terjadilah sesuatu yang luar biasa, saudara. Di padang belantara selama 40 hari itu Yesus berperang rohani. Dan selama 40 hari itu kalau di dalam kitab Injil Markus dijelaskan ada satu konotasi bahwa peperangan rohani itu dimulai sejak Yesus datang ke padang gurun dibawa oleh Roh Kudus untuk dicobai oleh iblis. Nah saudara, saya kasih gambaran saudara. Kalau saudara punya sebuah gelas yang mana tertulis di situ gelas ini tidak bisa pecah. Nah saudara, bagaimana saudara tahu bahwa gelas itu tidak bisa pecah saudara? Maka saudara harus menguji gelas itu dengan cara apa? Membantingnya. Nah saudara, berulang-ulang dibanting seberapa besar kekuatan gelas itu bahwa dia memang gelas yang tidak bisa pecah. Roh Kudus itu dikaruniakan kepada Yesus untuk menyelubungi Yesus dengan kuasa dan melakukan peperangan rohani, merebut dari tangan iblis segala sesuatu yang sudah direbutnya. Nah, itu semua adalah sesuatu yang dikerjakan sebagai Mesias, saudara. Tapi juga Yesus datang ke dunia lebih dari segala-galanya untuk menyelamatkan kita orang-orang berdosa. Saudara yang ada di dalam kehidupan yang sekarang dalam kesusahan, saudara, pandanglah kepada Yesus Mesias yang diurapi oleh Allah, yang dipenuhi dengan kasih Allah. Dia dapat satu konfirmasi dari Allah Bapa bahwa dia adalah anak Allah yang dilahirkan di dalam kekekalan. Tidak ada sebelum, tidak ada sesudah. Dia adalah Allah yang kekal, satu substansi dengan Allah Bapa. Dan dia datang menjadi manusia, menjadi penebus kita. Untuk melakukan karya mesianik supaya saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Dan untuk itu saudara, iblis datang menghadang Yesus. Sejak pertama, Yesus dicobai dalam segala bentuk pencobaan, tetapi Yesus menang. Itu suatu tingkat kemenangan di mana Yesus itu sudah dicobai dalam segala level. Dan untuk terakhir kalinya pada saat sebelum dia masuk dalam pelayanan di dalam dunia yang luas saudara. Maka iblis datang dan mencobai. Yang pertama-tama kalimat yang dikatakan adalah
Kita membaca di dalam ayat yang ketiga, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah. Iblis meragukan, ya, semua perkataan yang dikatakan oleh Allah Bapa, konfirmasi dari Allah Bapa, diputar balik. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Seperti ada satu konsep dalam diri iblis, bahwa sesuatu prestasi harus dicapai lebih dulu. Sesuatu harus ditunjukkan dulu, ditonjolkan sebagai satu bukti. Ayo buktikan kalau engkau anak Allah. Batu ini harus dirubah jadi roti. Iblis menjadi satu sumber kebenaran. Seperti yang dia mau klaim, saudara. Padahal iblis sama sekali bukan sumber kebenaran. Iblis adalah satu sosok yang sudah jatuh karena dia durhaka kepada Allah, sumber kebenaran. Dan dia mau merebut posisi Allah. Dalam posisi ini, iblis mencoba untuk mencobai Yesus dengan soal roti. Batu-batu dirubah menjadi roti, saudara. Pada waktu Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, dia lapar, saudara. Maka pada saat itu, karena batu-batu itu seperti roti-roti, saudara. Maka kemudian iblis menawarkan, ayo rubah batu ini jadi roti kalau engkau memang anak Allah. Nah, saudara, pertama saya ingin membahas bahwa iblis mau membuat Yesus meragukan jati dirinya sebagai anak Allah yang tunggal. Saudara, iblis itu mencobai kita supaya kita juga ragu-ragu tentang posisi kita itu siapa, identitas kita itu siapa di hadapan Allah. Saudara, ada iblis yang menyusup masuk dalam pikiran-pikiran manusia, saudara. Mengubah emosi manusia sedemikian rupa menjadi sangat-sangat lemah, menjadi sangat-sangat buruk, dan kemudian berpikir saya ini orang terbuang, saya ini orang durhaka, sudah terhilang. Tuhan tidak mengasihi saya lagi. Saudara yang dicintai oleh Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Tuhan. Posisimu ditebus oleh Yesus, engkau milik Yesus, engkau sudah dicari oleh Yesus. Walaupun engkau lemah, engkau berdosa, engkau seteru Tuhan, tetapi Yesus tidak menolak engkau, saudara. Iblis akan mengatakan kepadamu, lihat Tuhan di surga benci sama kamu, kamu mau dimusnahkan di neraka. Tapi Yesus adalah juru selamat kita yang dari surga mencari kita. Identitas kita mau dipulihkan, saudara. Kita tidak dibuang oleh Tuhan. Kita tidak ditolak oleh Tuhan. Kita dikasih oleh Yesus Kristus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, kata firman Tuhan, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Itu janji firman Tuhan. Engkau bisa dirubah menjadi anak-anak Allah yang hidup. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus itu telah mati bagi kita supaya kita yang hidup lagi. Yang ditebus oleh Yesus, dihidupkan bersama Yesus. Kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, tapi untuk Dia yang telah mati bagi kita. Saudara, bahkan di dalam firman Tuhan, kita dihidupkan oleh Allah dengan darahnya. Dengan kematian dan kebangkitan Yesus, kita dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Kita dijadikan anak-anak Allah yang didandani sedemikian rupa. Saya ingin mengajak kita untuk melihat kitab suci. Saudara, Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Saudara, Tuhan mendandani kita, mendandani engkau, anak-anaknya. Saudara, jangan berpikir Tuhan itu membuang kita sedemikian rupa kita tidak digubris oleh Tuhan lagi. Oh saudara, Tuhan kita itu datang dari surga menjadi manusia. Supaya engkau diselamatkan, ditebus, dan engkau yang menerima penebusannya, engkau tidak luput dari tangan Tuhan yang mendandani kehidupanmu. Firman Tuhan juga memberikan kepada kita bahwa kita dijadikan mempelai wanita Kristus. Kita itu siapa, saudara? Kita orang berdosa yang ditebus, tetapi Dia mengangkat kita sedemikian rupa sebagai anaknya, sebagai milik kesayangannya, sebagai buah hatinya, biji matanya, saudara. Dan kita dijadikan sebagai mempelai wanita Kristus. Kalau saudara meresponi panggilan firman Tuhan ini, saudara. Saya bacakan Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju.
Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbakan menjadi putih seperti bulu domba. Dan dia menguduskan kita supaya mempelai wanitanya dengan air dan firman. Dikatakan untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Saudara, Salomo pada waktu dia berada di dalam satu tingkat kerohanian yang tinggi. Dia di dalam kuasa Roh Kudus. Roh berbicara untuk menuliskan kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung ini adalah satu kisah kasih daripada Allah kepada kita semua. Kasih dari Allah yang menebus kita. Kita dijadikan mempelai wanitanya. Nah saudara, mempelai wanita itu adalah seorang gadis Sulamit pada saat itu. Dan Salomo adalah gambaran daripada Kristus. Perempuan itu mengatakan, memang hitam aku, tetapi cantik. Hitam aku, tetapi cantik. Dalam Kidung Agung 1 ayat 5 dikatakan, memang hitam aku tetapi cantik. Hai putri-putri Yerusalem, seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Saudara, kita itu diberikan jubah Kristus. Yaitu Kristus sendiri menjadi milik kita. Dia menyelubungi kita. Itu identitas saudara di dalam Yesus Kristus. Sekalipun kau memandang dirimu itu buruk, tetapi Tuhan, Bapa di surga memandang kau begitu berharga sekali. Kau disayang oleh Tuhan luar biasa. Sebab engkau itu dipandang seperti anaknya yang kekasih Yesus Kristus. Dengan Yesus sebagai jubah kita. Kita mengenakan Kristus. Dan di situ Tuhan sebagai jubah kita, Yesus Kristus. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Saudara, Yesus dikatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, hal yang pertama, iblis itu akan mencoba menjatuhkan identitasmu. Dia buang kau sedemikian rupa. Dia akan ingatkan masa lalu dosa-dosamu yang begitu parah, mengerikan. Tapi saudara harus memahami. Itu semua ingatan-ingatan dari kebusukan iblis. Engkau telah ditebus di dalam darahnya. Kembalilah kepada Tuhan. Ingatan akan kasih Tuhan itu akan membaharui kita, saudara. Tetapi ingatan akan segala dosa-dosa kita. Sepertinya Tuhan telah membuang kita. Itu bukan dari Tuhan. Maka saudara, saya mau mengajak kita kembali lagi kepada perkataan firman Tuhan. Jangan dengar perkataan iblis. Yesus waktu dia identitasnya digoyahkan oleh iblis. Dia mendengar firman Tuhan. Dia berkata, ada tertulis. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya Yesus memilih mendengar firman Tuhan. Artinya Yesus memilih dipelihara oleh firman Tuhan. Allah memelihara kita dengan firman-Nya. Dan firman itu menghidupkan kita. Itu makanan rohani kita. Saudara, bangsa Mesir adalah bangsa yang keras dan kuat menindas bangsa Israel. Dan di situ mereka tidak bisa apa-apa orang-orang Israel. Tapi tangan Tuhan yang kuat membebaskan mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang belantara mereka berputar-putar. Diberi makan mana. 40 tahun mereka diberi makan dari surga roti mana. Saudara, Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Saudara, kita jangan sampai berpikir pikiran tiap hari soal makanan. Tapi lupa sama sesuatu yang rohani. Makanan rohani dari surga. Roti mana yang memelihara bangsa Israel di padang gurun. Itu gambaran Yesus Kristus. Roti mana itu keluar dari mulut Allah. Allah berfirman, kirimkan roti. Maka datanglah roti mana. Mereka meminta daging. Tuhan berkata, burung puyuh datanglah. Perkataan Tuhan itu cukup menghidupkan kita. Dan berkuasa menghidupkan kita sebagai orang-orang yang dimiliki oleh Tuhan. Saudara, mari dengarkan firman Tuhan begitu. Pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan melebihi soal makanan minuman. Ya, ada seorang anak Tuhan di India bernama Sadhu Sundar Singh.
Sadhu Sundar Singh ini punya mama, dia disiplinnya keras sekali. Anak-anaknya sebelum membaca Alkitab tidak boleh makan nasi. Sebelum baca Alkitab tidak boleh makan. Kalaupun mau makan harus selidiki kitab suci, membaca kitab suci. Dan Sadhu Sundar Singh itu anak-anak yang bandel, dia berontak terhadap mamanya. Pokoknya lapar harus makan. Tapi mamanya bilang, tidak bisa. Kamu bagaimanapun harus baca firman dulu baru makan. Nah saudara-saudara, saya membaca itu di dalam sebuah kisah kesaksian Sadhu Sundar Singh sendiri. Yang ditulis tentang bagaimana penglihatan-penglihatan dia tentang kehidupan di dalam dunia spiritual. Dan pada saat dia menceritakan tentang mamanya itu, dia juga menceritakan kalau misalnya dia mau berpuasa, ya, dia mencoba makan nasi dulu pagi hari, lalu kemudian dia baru baca firman Tuhan. Dia seringkali puasa 1 hari itu tidak bisa tuntas. Dia sudah tidak tahan. Dia pasti membatalkan puasanya. Sering itu terjadi. Tapi kalau dia mengikuti nasihat mamanya, dia baca firman Tuhan dulu. Walaupun lapar dia baca firman Tuhan dulu. Lalu kemudian dia makan sesudah dia baca firman Tuhan. Maka dia bilang begini, saya heran kalau saya mengutamakan Alkitab, firman Tuhan, saya selalu dapat kekuatan untuk berpuasa sepanjang hari saya. Sampai selesai puasa sepanjang hari. Besoknya saya pakai firman Tuhan dulu, baru saya makan, saya kuat. Saudara, kekuatan kita itu dari firman Tuhan, firman hidup. Saudara mungkin berpikir, apa sih Alkitab itu? Apa sih kitab suci? Sudah kuno, sudah tua, tidak ada artinya. Saudara, Yesus berkata, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan, firman yang keluar dari mulut Yesus adalah roh dan hidup. Perkataan-perkataan yang kekal. Dan kita boleh mendapatkan satu kehidupan. Sebab apa? Roh Kudus itu membangkitkan roh kita sebagai anak-anak Allah. Dan kita dihidupkan, disegarkan kembali. Itu perkataan firman Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah saudara, kelicikan iblis itu bukan cuma mau menjatuhkan identitas Yesus. Tetapi dia mau membuat satu hal yang tersamar. Dia mau mengatur kehidupan Yesus dengan perkataan-perkataannya. Tapi Yesus kembali kepada perkataan firman Allah Bapanya. Yang mengatur dan yang memelihara hidupnya adalah perkataan Allah Bapa. Bukan perkataan iblis. Makanya kalau Yesus misalnya dia kemudian mengubah batu menjadi roti. Artinya Yesus itu dia mendengarkan perkataan iblis yang adalah penipu. Yang adalah pencoba saudara. Sehingga apa yang terjadi? Yesus diperintah oleh iblis. Dia mendengarkan perkataan iblis dan dia mengikuti perkataan iblis. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, perhatikan. Iblis mencobai kita supaya kita menuruti perkataannya. Dan perkataannya itu adalah supaya kita diikat oleh apa yang diinginkan oleh iblis. Iblis itu hanya mau membunuh, mencuri dan merusak. Mau membinasakan kita. Sudah dibunuh, dibinasakan, dijagal dan dihancurkan berkeping-keping. Iblis itu, saudara, dia penipu yang ulung. Dia akan berbisik dalam roh kita. Mungkin saudara berpikir, saya itu berdosa karena kemauan kita sendiri. Betul saudara, kemauan kita sendiri. Tetapi saudara, peranan iblis adalah dia berbisik supaya kita jatuh dalam dosa. Itu adalah peranan iblis sebagai si pencoba saudara. Ada hamba Tuhan yang bernama John Gill, termasuk juga John Calvin. Kedua-duanya mengaku bahwa pekerjaan iblis itu mau menyeret kita masuk dalam dosa. Calvin mengatakan, dia akan melecut nafsu kita. Supaya bangkit nafsu kita yang mungkin sedang marah. Yang mungkin sedang kesal. Dan kemudian kita mau berbuat dosa karena kemauan iblis. Saudara, itu sesuatu yang dibangkitkan oleh iblis. Kalau saudara kecewa, kalau saudara sedang sakit hati, kalau saudara sedang marah. Hati-hati supaya kita jangan berbuat dosa. Dan Alkitab berkata, manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya mau tanya, berapa dari kita yang sangat menghargai firman Tuhan? Cintakah saudara akan Tuhan kita yang sedang berbicara kepada kita?
Apakah kita mendengarkan perkataan-perkataannya? Kalau saudara mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus, maka Tuhan juga akan mendengarkan perkataan-perkataan kita. Orang yang mengabaikan perkataan-perkataan Tuhan, tidak suka mendengarkan firman Tuhan. Saudara, kalau engkau mengharapkan Tuhan mendengarkan doamu, suatu keajaiban. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Walaupun kita berdosa, Dia masih suka mendengarkan perkataan-perkataan kita. Tapi betapa indahnya, betapa luar biasanya Tuhan akan memperkenankan kita. Seperti Yusuf, doanya didengar oleh Allah. Di penjara, doanya didengar oleh Allah. Sebab apa? Yusuf sangat memperhatikan suara Tuhan. Daniel, kenapa doanya didengarkan? Sebab Daniel sangat mendengarkan suara Tuhan. Musa, kenapa doanya sangat luar biasa dan didengarkan? Sebab Musa sangat sering mendengar suara Tuhan. Dia sangat menghargai suara Tuhan. Kalau saudara mau didengarkan, doa-doamu begitu berkuasa, saudara. Dengarkan suara Tuhan. Utamakan firman Tuhan. Saya mau tunjukkan, saudara. Ibadah puasa yang dikerjakan oleh Yesus itu sangat luar biasa. Itu adalah masa di mana Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tanpa pertolongan Roh Kudus. Dalam menghadapi iblis, Roh Kudus menghidupkan firman dalam diri Yesus. Kekuatan untuk menang dalam kehidupan dipelihara oleh firman Tuhan. Yesus itu menang karena Roh Kudus menghidupkan firman Tuhan dalam hidupnya, dalam dirinya, dalam hatinya. Sehingga Yesus bisa berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara, perkataan Tuhan itu akan menjadi kekuatan batin kita. Meneguhkan spirit kita. Dan memberikan kepada kita satu keteguhan yang melebihi segala terpaan badai kehidupan. Sebab apa, saudara? Firman Tuhan itu adalah satu support yang kekal dalam hati kita. Roh Allah menopang dengan firman-Nya. Dia bekerja memakai firman-Nya. Maka di situ pencoba tidak akan berkuasa atas saudara kalau engkau mengutamakan firman Tuhan lebih daripada segala hal yang lain. Kau buat ya Tuhan janjimu dan firman-Mu melebihi segala sesuatu. Itu firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi sebetulnya di hadapan Allah, firman Allah itu dibuat melebihi segala sesuatu. Orang yang bisa sungguh-sungguh mengenal kehendak Allah, dia akan mengerti betapa firman Tuhan itu sangat dahsyat. Betapa firman Tuhan itu luar biasa dijunjung tinggi oleh Allah. Saudara yang mencari pengurapan kuasa, saudara harus mencari pengurapan dari firman Tuhan. Saudara mau mendapatkan urapan kuasa Allah yang orisinil, carilah firman Tuhan. Kekuatan firman Tuhan akan menghidupkan kita semua. Nah saudara, iblis ingin menundukkan Yesus, memerintah Yesus, anak Allah, dengan manipulasinya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita itu Tuhan yang menang. Dia menghargai firman Tuhan sebagai makanan rohaninya yang luar biasa. Saya akan menunjukkan beberapa aspek penting firman Tuhan dalam hidup kita. Selain firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, saudara saya katakan tadi, firman Tuhan menghidupkan kita. Yohanes 6 ayat 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perkataan firman Tuhan adalah roh dan hidup. Semua yang lain tidak punya kekuatan untuk menghidupkan. Firman hidup, perkataan Yesus. Luar biasa. Mazmur 119 ayat 25 mengatakan apa? Jiwaku melekat kepada debu. Kotor, fana, tidak berarti, tidak berdaya. Dari debu kembali kepada debu. Tapi dikatakan apa? Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman itu menghidupkan kita. Saudara yang terpuruk tidak punya kekuatan, mari datang kepada Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Mintalah Roh Kudus, hidupkanlah firman-Mu. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku akan hidup dan kuat. Mazmur 119 ayat 107. Aku sangat tertindas ya Tuhan.
hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Saudara, yang ditindas oleh musuh, oleh dunia, oleh iblis, oleh orang-orang yang dikuasai oleh kegelapan. Engkau diinjak-injak, engkau tidak berdaya. Tujukan hatimu kepada Tuhan. Katakan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Aku sangat tertindas, ya Tuhan. Hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Firman Tuhan itu menghidupkan. Mazmur 119 ayat 154. Perjuangkanlah perkaraku dan tebuslah aku. Hidupkanlah aku sesuai dengan janji-Mu. Saudara, makanya penting bagi kita itu ingat firman Tuhan. Perjanjian Allah dengan kita. Ditulis dalam Alkitab. Janji-janji kitab suci apa untuk kita? Coba dibaca, direnungkan. Biar itu kita makan. Kita resapi firman itu. Minta Roh Kudus hidupkan firman itu. Mungkin sudah mendengar firman Tuhan 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Tapi sekarang engkau lupa. Oh, sudah apa sia-sia? Tidak. Berdoa kepada Roh Kudus. Roh Kudus, hidupkanlah firman-Mu yang 20 tahun yang lalu pernah aku dengar waktu saya masih di bawah kebangunan rohani. Hidupkan kembali firman-Mu. Maka api Tuhan akan turun menyambar kehidupanmu. Karena firman itu kekal. Dia akan menjadi kuat dan berkuasa saat apa? Roh Kudus itu menopang kita dengan firman-Nya. Berserulah kepada Tuhan supaya firman-Nya menghidupkan kita. Saudara, firman adalah makanan kita dan dia menghidupkan roh kita. Di dalam posisi kehidupan, areal-areal kehidupan di mana kita itu tidak berdaya, mintalah firman Allah bekerja di situ. Doakan masalah itu dan mintalah firman Allah turun di situ. Dan Tuhan akan mengubah segala-galanya menjadi luar biasa. Yang ketiga, firman Tuhan itu menyucikan, membersihkan hati dan roh kita. Saya bacakan Yohanes pasal 15 ayat yang ketiga, dikatakan Yesus bilang begini, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, Bapak adalah pengusaha dan Yesus adalah pokok anggur kita, ranting-rantingnya. Kita itu ranting-ranting yang supaya berbuah banyak kita dibersihkan. Jadi dibersihkan dari segala daun-daun yang tidak perlu. Lalu kita akan menghasilkan buah-buah yang besar, yang banyak, yang subur, saudara. Karena apa? Yang tidak perlu dalam hidup kita dipotong, dibuang oleh firman, dibersihkan oleh firman. Transformasi pikiran dan hati kita akan mengubah hidup kita sehingga kita mengerti kehendak Tuhan, mana yang baik, mana yang berkenan kepada Allah, mana yang sempurna. Kita melakukan sesuatu karena Roh Kudus sudah menerangi kita dengan firman hidup. Dan itu, saudara, kita akan menjadi orang Kristen yang dikuduskan. Ya. Yang berikutnya, yang keempat, firman Tuhan itu mempertajam kehidupan kita. Saya garis bawahi, mempertajam kehidupan kita. Ada seorang pemuda yang kerjaannya sepanjang hari itu membuat kayu bakar. Dia membuat dengan kapak. Terus sepanjang hari dia menebang pohon, mengapak. Lalu kemudian kayu-kayunya dipotong-potong. Terus satu hari lewat seorang tua yang berkata, anak muda, kapakmu itu tumpul. Coba kamu asah sebentar. Kamu akan bekerja dengan mudah. Oh tidak Pak Tua, saya punya kapak luar biasa. Kapak saya itu besinya luar biasa. Tapi kapakmu tumpul, kamu tenaganya berlebihan, efeknya kecil. Lalu kemudian dia tunjukkan Pak Tuanya, ini lihat, saya punya kayu-kayu, potongannya rapi, sangat bagus. Dan luar biasa, saya tuanya sama kamu, kamu masih muda, saya sudah tua. Tetapi saya punya prestasi bukan karena saya kuat, kapak saya tajam. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupanmu sangat berarti kalau engkau dipertajam oleh firman Tuhan, apa yang kau kerjakan akan dibuat berhasil. Presisi kekuatan ilahi itu adalah membuat engkau tajam dengan firman Allah. Maka engkau akan membidik dengan kuasa Allah. Engkau akan menghasilkan buah-buah yang tajam kalau engkau dipertajam oleh firman Tuhan. Saudara, kalau engkau punya pengalaman, saat ini musim mangga, ada banyak ibu-ibu yang mencoba mengupas mangga dengan pisau. Saya suka buah mangga, saudara. Dan saya suka kupas sendiri buah mangga itu. Saya punya pengalaman, kalau
pisaunya itu tidak tajam, saya malas untuk mengasah, saudara. Mengasah itu malas. Kenapa, saudara? Karena kayak tidak ada gunanya, saudara. Seperti tidak ada gunanya. Tapi, saudara, sesudah dia asah, saudara. Pisau itu begitu tajam. Memotong begitu cepat. Tidak bertenaga besar, hasilnya sudah maksimum. Saudara. Tetapi kalau kita punya pisau tumpul, saudara. Udah begini-begini, irisannya kotor, jelek, saudara. Hasilnya juga tidak memuaskan. Coba, asah dulu pisau hidupmu. Dengan apa? Firman Tuhan. Mempertajam kehidupanmu. Engkau akan menghadapi kehidupan dengan lebih baik dan lebih mudah. Yang terakhir saya mau katakan, firman Tuhan itu melindungi kita dari predator-predator yang disebarkan oleh iblis. Kita, saudara, banyak dari kita mau dijatuhkan oleh iblis supaya rancangan Tuhan dalam kehidupan kita rontok, gagal total. Yusuf pada waktu dia dibawa dari tanah Goshen menuju ke Mesir. Dia dibawa di dalam sebuah keluarga Potifar, itu kepala penjaga, jadi kepala satpam di istana Mesir. Nah, itu menteri pertahanan Mesir, ya. Potifar, istrinya. Menurut saya, saudara, biasanya kalau kita tahu orang yang berkuasa tidak mau punya istri yang tidak cantik, saudara. Dan Nyonya Potifar ini cantik sekali, saudara. Sehingga istri Potifar itu dipercaya oleh Potifar dalam segala hal, mengurus apa saja. Mau apa saja dituruti, tidak ada yang tidak dituruti karena Potifar sangat sayang kepada Nyonya Potifar. Tapi saudara, jangan salah, Nyonya Potifar itu predator sejati. Predator sejati. Saudara, Yusuf seorang budak dari orang-orang Ibrani, saudara. Dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang Midian, saudara. Tetapi Yusuf punya rancangan yang tinggi, yang besar dari surga. Supaya Yusuf menjadi pemimpin atas seluruh Mesir. Namun iblis mencoba menghalangi dengan satu perempuan yang bernama Nyonya Potifar. Dia predator sejati. Tiap hari dipanggil, Yusuf, Yusuf, marilah tidur dengan aku. Saudara, Yusuf merinding, itu ada nenek yang berteriak-teriak, panggil nama saya, saudara. Dari firman Tuhan, saudara, Yusuf dikenyangkan oleh firman Tuhan sehingga mendengar suara Nyonya Potifar. Merayu-rayu. Saya percaya saudara, Nyonya Potifar pakai minyak wangi, macam-macam minyak wanginya. Kalau budak baunya, bau keringet. Saudara, Yusuf kemarilah, istirahat, ayo duduk di sebelah saya. Makan anggur sama-sama saya, Yusuf temani. Yusuf mau enggak? Tidak, kenapa? Firman mengatakan ini predator, jangan dengarkan dia. Tapi kalau Yusuf tidak dengar perkataan firman Tuhan, wow, aku bakal jadi orang yang enak ini, dipelihara sama Nyonya Potifar. Saudara, Yusuf pikirannya pendek karena dia mendengarkan suara iblis, mendengar suara Potifar. Tamatlah riwayat daripada Yusuf. Tetapi firman Tuhan memelihara, melindungi Yusuf dari terkaman si predator. Yusuf diangkat oleh Tuhan menjadi penguasa Mesir. Tapi sebelumnya si predator itu karena dia tidak diikuti kemauannya, Yusuf dijebloskan di penjara. Di situ Yusuf tetap dipelihara oleh Tuhan. Orang yang mendengar suara Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Walaupun di penjara, Tuhan menyertai Yusuf. Segala yang dikerjakan dibuat berhasil. Perhatikan, hidup Yusuf menjadi tajam karena firman Tuhan. Dan Yusuf dilindungi dari yang jahat. Masa depannya terpelihara karena apa? Firman Tuhan ada dalam hatinya. Saudara mau enggak dipelihara oleh firman Tuhan? Kalau engkau mau hidupmu menuju terang Tuhan, maka engkau harus mendengar suara Tuhan. Jangan dengarkan suara iblis. Oh saudara, iblis itu suka memberi kesenangan nikmat sementara. Nikmat sekarang, ayo coba Yusuf, kamu enggak mau disayang sama Nyonya Potifar. Dengarkan omongannya, tidur sama-sama, kamu enak. Bersetubuh sama Nyonya Potifar, kau akan bahagia, senang kau sebagai seorang pria. Suaminya kerja keras, kamu enak-enak di sini. Kamu bisa perintah-perintah, kamu tinggal delegasi tugas, semua beres. Tapi Yusuf tidak mau mendengarkan Nyonya Potifar.
Yusuf mendengarkan suara Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara diperhadapkan dengan dua pilihan, firman hidup ataupun perkataan dunia dengan segala kenikmatannya, mana yang kau pilih? Kalau engkau mengerti masa depanmu sungguh ada, engkau tidak pilih dunia dan suara dari iblis. Engkau akan pilih suara Allah yang berbicara. Masa depan sungguh ada bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Mari berdiri sama-sama. Firman-Mu berkata, kuatlah roh dan jiwaku. Firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Musik terus menyanyikan, saudara berdoa. Roh Kudus, firman-Mu sudah selesai hamba-Mu sampaikan. Sekarang Roh Kudus bekerja dalam hati setiap orang. Kembalilah kepada Tuhan, anak-anak Tuhan. Carilah Tuhan, dengarkan firman-Nya. Kau tidak dibuang oleh Tuhan. Engkau anak Allah yang hidup. Amin. Anak dari Allah yang hidup. Anak dari Bapa surgawi. Engkau akan diangkat terbang tinggi dengan firman Tuhan. Masa depanmu sungguh cerah. Amin. Jangan sia-siakan kehidupan. Carilah firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, utamakan firman Tuhan. Engkau akan didengarkan, doa-doamu akan dijawab oleh Tuhan. Kekuatan akan datang kepada hidupmu, engkau akan dipertajam, engkau akan dihidupkan, diberi semangat, tenaga yang baru. Roh Kudus, mari hidupkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing demi nama Yesus. Urapi anak-anak-Mu di dalam kuasa nama Yesus. Buka hati saudara. Saudara mengaku dosa di hadapan Allah. Tuhan, kami telah berdosa di hadapan-Mu, meninggalkan firman-Mu. Kami telah hidup di dalam nafsu daging. Kami mendengar suara iblis. Kami mendengar suara hati kami yang mau enak-enak saja hidup tanpa Tuhan, tanpa aturan firman Tuhan. Tapi firman meneguhkan kami kembali. Kami adalah anak-anak Kristus, anak-anak dari Allah yang hidup. Juru selamat kami Yesus memberi contoh teladan manusia hidup. Bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman-Mu adalah roh dan hidup. Bangkitkanlah firman-Mu dalam roh kami. Hidupkanlah firman-Mu dalam roh kami. Api Tuhan menyala-nyala bersama firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus. Buka hati saudara. Roh Kudus sekarang jamah setiap hati di dalam nama Yesus. Urapi di dalam nama Yesus, terus bekerja firman-Mu menghidupkan kami semua dalam nama Yesus. Ada orang yang lambungnya sakit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Ada orang yang lengannya tangan kiri sakit, Tuhan sembuhkan. Dari sini sakit, Tuhan sembuhkan. Amin. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Ada orang yang tulang belakangnya ada syaraf kejepit, Tuhan sedang lepaskan. Dalam nama Yesus. Saya mau berdoa buat teman-teman yang lain yang sakit.
Mari tumbangkan tanganmu di tempat yang sakit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Oleh darah Yesus aku Yes, hancurkan be kau healed. iblis Dalam nama Yesus. yang membuat sakit. Seperti Ayub dibuat sakit oleh iblis, sekarang aku tengking kau iblis yang membuat sakit nama itu. Yesus. Pergi dalam nama Get Yesus. out. Keluar dalam nama Yesus. Roh jahat yang membuat sakit Dalam itu nama lenyap. Yesus. Dalam Kekuatannya, nama Yesus. kekuasaannya hancur oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Pekerjaanmu aku batalkan oleh darah Yesus. Dalam nama Yesus. Yes, Lord. Dan sekarang jadilah sembuh oleh Amin. firman Tuhan. Yes. Oleh kuasa nama Yesus, ada orang Amin. yang kakinya mati separuh. Tuhan Tuhan sembuhkan engkau. Kakinya lumpuh, sembuh dan Amin. berjalan. Dalam nama Ada orang Yesus. yang pinggangnya sebelah belakang sini sakit, kena Oh, syaraf God. kejepit, Tuhan sembuhkan. Dalam nama Yesus. Yang tuli mendengar kembali. Dalam nama Yesus. Yang bisu berkata-kata dalam nama Amin. Yesus. Yang punya sakit tumor kanker lenyap Be dalam healed. nama Dalam Yesus. nama Yesus. Autoimun lenyap dalam nama Yesus. Oh, God. Juga COVID-19 aku tengking kau. Yes. Dalam nama Yesus keluar. Dalam nama Yesus. Roh COVID-19 pergi dalam nama Yesus. Dalam nama Roh kematian Yesus. keluar dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Santet juga dipatahkan oleh nama Yes, Yesus. dalam nama Yesus. Terimalah kesembuhan oleh bilur-bilur Yesus Amin. yang membawa darah Yesus. Dalam Yes, nama Lord. Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah sembuh oleh kuasa nama Yesus. Yes, Bukan karena amin. saya berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Coba diperiksa badanmu yang sudah sembuh. Tulis kesaksianmu. Ada yang sebelah kirinya, engkau harus tulis kesaksian, sakit. Jadi paha sebelah kiri, engkau seperti ada nyeri sangat hebat di situ. Tuhan sudah sembuhkan engkau. Amin. Puji nama Dalam nama Yesus. Yesus. Di sini juga pahanya itu ada tulang yang bermasalah. Tuhan sudah sembuhkan engkau, ya. Puji nama Yesus. Radang-radang paru-paru hilang semua Dalam oleh nama nama Yesus. Yesus. Yes. Terima kasih Tuhan Amin. Yesus. Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan satu pujian penutup kita. Bagaikan langit yang membentang. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku. Mari angkat hatimu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah sumber anugerah dan kasih karunia memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Roh Kudus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah kiranya rumah tanggamu, keluargamu, istrimu, suamimu, orang tuamu, anak-anakmu, masa depanmu. Hari ini sampai Maranatha dan kau menjadi saksi kematian dan kebangkitan Yesus selama-lamanya. Amin. Amin. For you are great. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. Masih ada orang yang disembuhkan. Lengan sebelah kiri yang sakit Tuhan sembuhkan. There is no one else like you. 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 Sekali lagi. There is no one else like you. Oh, amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan,
Berikut ini kami akan menyampaikan beberapa informasi terupdate seputar gereja Cross Harvest untuk Anda. Inspiring Devotion adalah sebuah pendalaman Alkitab di mana kita belajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan lebih dalam lagi. Anda bisa bergabung bersama kami setiap hari Selasa jam 7 malam. Bagi Anda remaja atau pemuda, setiap Sabtu Anda bisa bergabung bersama kami dalam online youth service setiap Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Untuk informasi ID Zoom, Anda bisa menghubungi hotline gereja berikut ini. Mari ajak anak-anak kita untuk mengikuti ibadah Children Ministry setiap hari Minggu jam 11 siang, supaya anak-anak kita mengenal firman Tuhan sedini mungkin. Sunday Celebration. Ibadah online ini diadakan setiap hari Minggu jam 9.30. Mari siapkan waktu kita untuk beribadah bersama-sama. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan mingguan, persembahan persepuluhan, ataupun persembahan ucapan syukur, jemaat bisa memberikannya melalui rekening gereja berikut ini. Demikian beberapa informasi yang kami sampaikan. Tidak lupa kami mengajak jemaat untuk mengikuti sosial media kita. Follow Instagram kita di @chc_serpong dan YouTube chc_serpong. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan lonceng supaya jemaat bisa mendapatkan notifikasi setiap acara kami. Untuk Facebook, Anda juga bisa add friend di akun Johannes Lili Susanto, supaya Anda dapat mengikuti ibadah online setiap minggunya. Saya Farlado, pamit undur diri. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.